I'm upset, but I cannot. Slowly kisses passing by the river. Missing someone. One, two, three, funk it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jauharatus Sa'diyah selaku dosen pengampu metode penulisan ilmiah, dan yang saya hormati kawan-kawan pendidikan agama Islam dan tadris bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi metode penulisan ilmiah dengan judul makalah penulisan ilmiah. Baiklah kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju pada materi yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada pengertian penulisan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis. Pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran, menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu, dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan bersantun bahasa dan karya isinya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kerangka teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, pembahasan. Yang kelima, penutup. Selanjutnya ada manfaat penulisan ilmiah. Yang pertama, melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Kedua, melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi. 3. Membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan tupoksi antara data dan fakta secara lugas dan sistematis. Yang kelima, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas dunia ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, karya bersifat abadi. Dan yang ke-8, sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Pengantar etika penelitian.
Etika penelitian adalah peneliti dalam acuan moral bagi melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Suatu bentuk pengabdian ini menjadi tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan, santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Norma moral yang meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Selanjutnya, ada tujuan etika. Mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah. Menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, ada kode etik penelitian. Kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenakan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Masalah etika dan hukum. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari sanksi-sanksi atas norma. Etika menjadi sumber dari hukum. Orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Pengabaian etika dalam pembentukan hukum, maka potensi untuk timbul masalah menjadi sangat besar. Contoh pelanggaran etika penelitian: pengubahan atau manipulasi data atau informasi, penyalahgunaan data atau informasi, pengakuan penggunaan data dan atau informasi tanpa izin, publikasi hasil penelitian, penugasan tanpa izin, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan, tidak menghormati responden, dan tidak menyusun laporan hasil penelitian. Pencarian referensi yang tepat. Yang pertama, gunakan platform pencarian referensi. Yang kedua, cari di berbagai database referensi. Yang ketiga, cari di jurnal terkemuka. Yang keempat, gunakan situs web terkemuka. Dan yang kelima, gunakan aplikasi referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.